Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang clearing. Bagi sebagian besar masyarakat mungkin ada yang sudah tahu dan ada juga yang belum tahu mengenai clearing. Dan di sini saya akan mengulas sedikit tentang clearing. Yang pertama, saya akan mengulas sedikit pengertian clearing. Apa sih clearing itu? Clearing adalah salah satu dari 3 metode transfer uang yang dapat dilakukan nasabah untuk memindah uang ke rekening lain yang dimaksudkan dalam rekening pribadi atau rekening orang lain. Clearing juga merupakan salah satu sarana perhitungan utang piutang dalam berbagai bentuk surat berharga atau surat dagang dari satu rekening yang dimaksudkan langsung oleh nasabah atau menunjuk pihak lain atas nama nasabah ke rekening lain. Clearing dapat dilakukan secara manual ke bank atau secara otomatis melalui media elektronik tertentu. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat clearing. Setelah mengetahui apa itu clearing, berikut ini manfaat clearing bagi masyarakat terutama pembisnis, yaitu ada 3. Yang pertama ialah mempercepat layanan transfer uang. Yang kedua, efisiensi sistem pembayaran nasional. Dan yang ketiga ialah membantu nasabah melakukan transfer keuangan yang jumlahnya besar, baik itu oleh pihak individu ataupun perusahaan. Lanjut, kita akan membahas tentang jenis-jenis clearing. Ada 3 jenis clearing yang penting untuk kita ketahui, yaitu ada clearing umum, clearing lokal, dan clearing antar cabang. Apa sih clearing umum itu? Clearing lokal dan clearing antar cabang. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang pengertian tersebut. Yang pertama, ada clearing umum. Clearing umum adalah salah satu cara transfer uang atau sarana perhitungan utang piutang surat berharga yang dilakukan oleh antar bank. Proses dan sistem clearing ini diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia. Yang kedua, ada clearing lokal. Clearing lokal adalah salah satu cara transfer uang atau sarana perhitungan utang piutang surat berharga yang dilakukan antar bank yang ketentuannya diatur dalam suatu daerah yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, ada clearing antar cabang. Clearing antar cabang merupakan salah satu cara transfer uang atau sarana perhitungan utang piutang surat berharga yang khusus dilakukan pada bank yang umumnya berada dalam satu daerah tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan clearing. Jikalau membahas mekanisme pelaksanaan clearing, ada 2 hal yang harus dipahami. Yang pertama, proses clearing ketika seseorang transfer antar bank. Yang kedua, ada proses clearing ketika seseorang mencairkan sebuah cek. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses clearing ketika seseorang transfer antar bank. Beberapa proses clearing saat transfer antar bank sebagai berikut. Yang pertama, nasabah harus mengisi formulir pengiriman dana dengan metode clearing pada bank yang telah ditentukan. Semisal pada bank A. Pada formulir itu dicantumkan pula bank yang akan dituju atau dikirim ke penerima, semisal pada bank B, termasuk nomor rekening dan nama pemiliknya. Yang kedua, Bank A akan memproses data administrasi dengan
mengurangi saldo rekening pengirim dan mengajukan permintaan clearing ke Bank B pada Bank Indonesia sebagai bank sentral pengatur clearing. Kemudian Bank Indonesia akan memproses data clearing tersebut dengan memerintah Bank B agar menerima saldo kepada nomor rekening yang dituju atau si penerima clearing. Yang keempat, saldo rekening si penerima pada Bank B dipastikan akan bertambah. Sementara itu, proses clearing ketika seseorang mencairkan cek dari bank lain, bank dalam negeri, atau luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah membawa cek dan mengisi formulir pencairan cek di Bank A, sedangkan cek akan diterbitkan oleh Bank B. Bank akan memproses melakukan clearing pada cek tersebut. Cek dan bukti administrasi lain akan diajukan ke Bank Indonesia. Bank Indonesia akan memeriksa dokumen dan meneruskan clearing tersebut kepada bank penerbit cek yang ditujukan pada Bank B. Bank penerbit cek atau Bank B tersebut akan memberikan persetujuan dan validasi bahwa cek itu sah dan ada dananya. Yang terakhir, Bank Indonesia akan meneruskan hal di atas kepada Bank A yang dapat segera mencairkan dana tersebut dalam bentuk tunai atau saldo rekening sesuai keinginan nasabah. Sekian penjabaran kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.